Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati kedua CGP kita yang sebentar lagi akan mendiseminasikan bagaimana itu budaya positif di sekolah. Dan yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru SMK Negeri 2 Pesangan yang telah berhadir hari ini, juga staf karyawan tata usaha SMK Negeri 2 Pesangan. Nah, pada hari ini kita kedatangan atau telah hadir bersama kita dua rekan calon guru penggerak angkatan 9 yang akan mengambil waktu kita selama 1 jam kurang lebih guna untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang otomatis telah mereka lakukan terlebih dahulu dan akan mensosialisasikan atau akan menyampaikan kepada rekan-rekan Dewan Guru bagaimana yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah. Nah, kedua CGP kita akan mengambil waktu 30 menit mengingat masih dalam satu lingkungan sekolah. Untuk sesi pertama akan dipandu oleh Bapak Muzakir. Bangun Pak, biar kawan-kawan lihat. Nah, mungkin Pak Muzakir akan memandu selama di situ saja Pak. Bangun. Nah, akan memandu selama 30 menit. Silakan kembali duduk Bapak. Nah, untuk 30 menit berikutnya itu akan dipandu oleh Ibu Evi Fitriani. Bangun Ibu Evi. Silakan duduk kembali. Nah, berarti 30 menit per satu orangnya akan memakan waktu kurang lebih selama 30 menit. Mohon kesediaan dari rekan-rekan, kawan-kawan, Dewan Guru maupun Tendik untuk menyimak. Dan harapan kami setelah ini nantinya bisa menerapkan atau mengimplementasikan di lingkungan sekolah kita. Dan insya Allah juga nanti kita akan ada CGP Angkatan 11 yang meneruskan perjuangan CGP Angkatan 9 dengan harapan sekolah kita betul-betul bisa sekolah merdeka. Untuk sesi pertama berarti kita persilahkan Bapak Muzakir. Kepada Bapak Muzakir disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kesempatan untuk kita hadir di tempat yang berbahagia ini, yang telah memberikan kesehatan sehingga tidak kurang dari sesuatu apapun. Berikutnya selawat diiring salam. Mari sama-sama kita hidangkan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa umat dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, saya Muzakir akan memaparkan sedikit banyaknya tentang materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang di budaya positif yang tercantum dalam pembelajaran kami di calon guru penggerak pada pendidikan calon guru penggerak. Baiklah, yang pertama kita lihat pada slide yang pertama ada di situ konsep inti budaya positif. Di situ yang tercantum yang pertama adalah terlihat disiplin positif ya. Kira-kira disiplin positif itu macam-macam ya, tidak perlu kita jelaskan lagi. Saya pikir semuanya sudah paham akan hal tersebut. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nanti bila ada yang kurang paham, nanti bisa kita coba review kembali tentang poin-poin yang akan kita bahas nanti. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang item yang ketiga yang akan kita bahas. Berikutnya adalah posisi kontrol guru. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian penghargaan dan hukuman. Berikutnya kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir yaitu
segitiga restitusi. Ya. Oke, baiklah, ini cakupan yang akan kita bahas satu persatu adalah disiplin positif. Ya, disiplin positif seperti yang terlihat di situ, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang mereka. Ini yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Itu pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama terlihat di situ beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu akhlakul karimah intinya ya. Kemudian itu yang berikutnya mandiri, yaitu kemandirian yang harus kita sampaikan, harus kita terapkan. Kemudian berikutnya bernalar kritis, yaitu bernalar kritis di mana kita semua dituntut memiliki nalar positif yang mengarahkan kepada hal-hal yang positif. Kemudian berikutnya kreatif, punya kreativitas segala sesuatunya dalam mendesain pembelajaran, termasuk pada kreativitas juga dalam membimbing anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya bergotong royong. Nah, itu bergotong royong artinya bekerja sama ya, artinya saling membantu satu sama lain. Itulah yang terkandung dari poin-poin yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Oke, slide. Oke, ini ada teori motivasi perilaku manusia ya, yang disampaikan oleh Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu dari posisi eksternal ya, dari luar. Kemudian berikutnya yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu eksternal. Kemudian berikutnya untuk menjadi orang yang merdeka, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka capai. Ini intinya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini eksternal eksternalnya. Oke, berikutnya ada penghargaan atau hukuman dan restitusi. Di situ ada identitas gagal dan identitas sukses. Itu identitas gagal ditandai dengan adanya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu termasuk salah satu identitas gagal. Berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban di sini maksudnya murid ya, yang kita didik, yang kita beri transfer ilmu kita. Oke, kemudian murid atau anak yang tersakiti. Berikutnya perilaku pasif atau agresif meningkat. Itu juga termasuk dalam identitas gagal ya. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut atau tidak segan, ini maksudnya ya. Berikutnya berlaku hanya pada sebuah institusi atau tidak berlanjut pada kehidupan nyata.
Oke, konsekuensi satu dan restitusi. Kita lihat ada perbedaannya, yang mana yang dikatakan dengan konsekuensi, yang mana yang dimaksud dengan restitusi. Oke, kita lihat yang dikatakan dengan konsekuensi itu misalnya sesuatu harus terjadi. Bandingannya restitusi merupakan pilihan, itu dari si restitusinya. Kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Ini merupakan konsekuensi. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian berikutnya murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian pada pengetahuan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari pihak guru. Kemudian berikutnya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang disebut dengan restitusi ada poin-poinnya, misalnya restitusi merupakan pilihan, ya. Jadi ada pilihan yang disepakati. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang, kemudian korban mendapatkan ganti. Berikutnya murid atau anak mendapatkan penguatan. Kemudian berikutnya masalah terpecahkan. Terus murid belajar bertanggung jawab untuk berperilakunya, untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang, itulah yang dimaksud dengan restitusi, ya. Oke, berikutnya dilanjutkan dengan identitas gagal lagi. Ini poin berikutnya adalah hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kemudian peraturannya adalah bla bla bla, kamu harus, dan seterusnya. Kemudian murid atau anak memberi peraturan. Jadi anak. Kemudian yang negatifnya, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Ya, itu yang namanya hukuman. Kemudian mode paksaan, nah, itu sesuatu yang dipaksakan, itulah bahagian dari hukuman. Kemudian berikutnya mendorong menyalahkan diri. Kemudian yang terakhir konsep diri yang buruk. Kemudian untuk disiplin ada konsep di posisi konsekuensinya itu di identitas sukses. Kemudian di disiplin pada posisi konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian berikutnya murid atau anak menghormati peraturan. Kemudian posisi netral, lakukan apa yang saya lakukan. Kemudian stimulus responnya, mendorong kepatuhan, konsep diri yang baik. Kemudian untuk restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Misalnya apa yang kamu yakini atau apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Di posisi positif, apakah hal ini yang sungguh-sungguh ingin kamu lakukan? Kemudian teori kontrol, mendorong disiplin positif. Terus konsep diri yang kuat. Oke, kita lanjutkan. Masih di posisi yang sama tadi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Di posisi hukuman tadi, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahannya. Kemudian berikutnya dampak pada murid, marah, merasa bersalah,
kemudian rendah diri, mengasingkan diri atau mengucilkan diri, kemudian tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, dibuat oleh guru. Kemudian berikutnya menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan atau mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Adapun di identitas sukses itu ada disiplin. Jadi pada posisi konsekuensinya, murid atau anak belajar taat dengan peraturan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak atau waktu seorang diri, atau bisa diistilahkan dengan time out, atau penahanan, detention. Kemudian berikutnya sudah diketahui atau masuk akal, kemudian dibuat oleh guru dan murid atau anak, kemudian membantu guru menyatakan peraturan, peringatan, dan penerapan konsekuensi. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu yang berikutnya adalah murid atau anak belajar mencerahkan masalah, memecahkan masalah maksudnya, maaf. Kemudian anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Berikutnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian berikutnya berupa undangan untuk mengadakan restitusi, kemudian dibuat oleh murid atau anak. Selanjutnya menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi murid atau anak. Berikutnya kita lihat pada slide berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan, ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah merusak hubungan, kemudian yang kedua mengurangi ketepatan, kemudian yang ketiga menurunkan kualitas, dan yang keempat mengurangi kreativitas. Ya. Oke, motivasi dari dalam diri. Motivasi dari dalam diri biasanya disebut dengan motivasi intrinsik, ya. Yaitu saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan itu. Kemudian memberikan sama dengan dia mengambil. Memberikan sama dengan mengambil. Oke. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor, ya. Kemudian berikutnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan. Ini yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mungkin begini, ya. Sesuatu inti dari persoalan di kelas itu adalah inti dari permasalahan yang kita sepakati, bukan begitu, Bu Epi? Itu adalah keyakinan kelas. Jadi bisa dibedakan dengan peraturan kelas, ya. Peraturan kelas biasanya dibuat, ya, gimana? Dari satu arah, ya. Misalnya peraturan ditentukan oleh guru, ya, begitu, Bu Epi, ya. Kemudian kalau keyakinan kelas ini kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu antara guru dan siswa untuk mencapai tujuan. Seperti tadi dibuat analogi dengan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helmet.
memiliki peraturan penggunaan helm. Apa tujuannya? Itu harus kita melihat dari substansinya. Guna helm itu apa? Ya, apakah memang untuk hanya penampilan atau untuk menghindari proses razia dari kepolisian lalu lintas? Ya, sebetulnya bukan itu. Inti dari persoalan ini adalah untuk mencapai keamanan, ya, keamanan dan keselamatan. Dikurangi begitu, ya. Oke, berarti kita lanjut ke yang berikutnya. Oke, keyakinan kelas. Ini kita bahas keyakinan kelas yang udah kita coba beri bayangan tadi. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya, daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kenyataan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Oke, berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, artinya kita mengevaluasinya, ya. Oke, slide berikutnya Bu Evi. Oke, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu bagaimana kita membuat peraturan atau keyakinan kelas, ya, pembentukan keyakinan kelas. Terlihat di sini, yang pertama itu curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, itu curah pendapat dari pihak siswa. Kemudian mencatat semua masukan agar bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Jadi dicatat, yang disampaikan oleh siswa itu dicatat semuanya, nanti dibahas secara bersama antara guru dan siswa yang ada di kelas tersebut. Kemudian berikutnya menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Atau gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian berikutnya tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Berikutnya meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau para siswa. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Berikutnya akan disambung oleh saudara saya, Ibu Evi Fitriani. Kepada Ibu Evi kami persilakan, Bu Evi. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan saya Pak Muzakir yang sudah tadi menyampaikan tentang apa itu disiplin positif, apa itu keyakinan kelas, ya. Kemudian tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang di akhirnya nanti kita harapkan di sekolah itu, di lingkungan sekolah tidak ada hukuman. Tidak ada lagi hukuman. Kenapa? Nah, ini kita lanjutkan. Contoh kasus. Nah, ini ada Ibu Ambar, wali kelas 2A Bu Epi tempat di SD Pelita Hati. Maaf ya, saya pindah posisi. Nah, oke, ini ada Ibu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung. Ya, kalau di kasus ini dia sedang bingung
menghadapi salah satu murid yang namanya Doni. Nah, jadi Doni ini dia sering minta bekal makan siang kawannya, ya, dengan paksaan. Nah, mintanya dengan paksaan. Nah, sehingga kalau kita jadi ibu ambar kira-kira ngapain ya? Kalau kita jadi ibu ambar, kita mau ngapain? Terus yang kita lakukan terhadap si Doni itu alasannya apa? Nah, apakah kita marahin dia, terus atau langsung dilarang, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, sayang kawan, gitu kan? Atau ada hal lain? Kira-kira perasaan gimana? Geram ya? Tiap hari begitu ya? Oke, kita lihat selanjutnya Pak. Tolong dibantu. Nah, jawabannya di sini. Dari kasus tadi, Bu Ambar dengan si Doni yang sering minta makan siang kawannya dengan paksaan, jawabannya di sini. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ya. Kebutuhan itu adalah needs. Wants itu adalah keinginan. Jadi beda. Kebutuhan dan keinginan itu beda. Kalau kebutuhan itu sesuai dengan apa yang harus kita dapatkan. Kalau keinginan bisa lebih dari kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Nah, yang pertama itu ingin disayangi, diterima. Nah, yang kedua ingin merasa bebas, ya. Yang ketiga senang. Yang keempat ingin merasa memiliki kuasa. Dan intinya adalah bertahan hidup, ya. Nah, kita makan untuk hidup, hidup untuk makan. Jadi hati-hati ya, jangan terkecoh. Nah, apa hubungannya dengan kasus tadi? Nah, ada kasus lain yang sering di sekolah kita. Kalau siswa membersihkan pekarangan sekolah itu karena terlambat. Ada kaitannya tidak dengan kebutuhan dasar tadi, hukuman, restitusi tadi, konsekuensi? Nah, ini masuknya kemana nih? Ke hukuman kah? Hukumannya? Kalau hukuman, siswanya besok buat lagi, nggak berubah kan? Telat lagi, tenang, kan tinggal bersihin pekarangan. Kemudian, kasus yang di Oranye ini, siswa lari keliling lapangan karena terlambat mengikuti jam pelajaran PJOK. Ini masuk kemana? Ke hukuman atau ke konsekuensi? Kemana? Konsekuensi. Yang hukuman kenapa? Konsekuensi kenapa? Karena terlambat. Belajar maharangka. Jangan tambah jam. Konsekuensi wajar. Nah, itu dah maksudnya. Jadi ketika anak harus menerima sesuatu dari hal yang dia lakukan salah, harus berkaitan. Kalau yang telat tadi disuruh membersihkan pekarangan sekolah, nggak ada kaitannya dengan terlambatnya dia. Ada kaitan nggak dengan terlambatnya dia? Nggak ada kaitan, sehingga terlambat lagi dan lagi. Nah, kalau ini siswa lari keliling lapangan karena terlambat mengikuti jam pelajaran olahraga. Biasanya ada efek. Biasanya malu dia keliling lapangan sendirian. Kawan-kawannya sudah, dia sendirian. Gitu. Dan itu memang biasa dalam pelajaran olahraga kan, untuk pemanasan anak-anak lari keliling lapangan. Jadi ini bukan sebuah hukuman tapi konsekuensi, melengkapi apa yang dia tadi terlambat sesuai dengan tujuan dari PJOK. Oke, lanjut. Balik lagi Pak ke kasus tadi yang di awal. Lagi ke belakang. Ke belakang Pak, yang kasus Bu Ambar tadi.
Ya, lagi ke belakang. Nah, ini yang Ibu Ambar ini. Yang tadi. Ya. Nasi, dia tak bawa Coba makan. Pak ke depan. Ini. Nah, ini. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Si Doni tadi bisa saja kalau mau gurunya telusuri, ternyata kenapa dia suka mengambil makanan temannya? Ada reaksi dari temannya. Ya, ada reaksi. Ada yang ngedumel lah, ada yang jengkel, ada yang nangis, ada yang apa. Nah, menurut si Doni, itu adalah hal yang lucu ketika melihat teman-temannya bereaksi seperti itu. Menurut si Doni lucu. Jadi dia dapat kebutuhannya itu, kesenangan dapat. Cuman caranya yang harus kita bimbing ya, supaya dia tidak mendapatkan kesenangan dari penderitaan orang lain. Nah, atau ketika ditelusuri, ternyata si Doni ini merasa dia ingin memperoleh kekuasaan. Jadi kalau dia bisa mengambil paksa milik orang lain, berarti dia sudah punya kekuasaan, terpenuhi kebutuhannya untuk merasa berkuasa. Nah, caranya benar? Salah. Nah, itu yang kita bimbing. Bagaimana kalau mau mendapat suatu kekuatan, sesuatu kuasa, caranya harus benar, gitu kan? Nah, ternyata ketika diselidiki, dia pengen dapat makanan kawan yang dia nggak dapat. Mungkin orang tuanya selalu kasih makanan yang sama setiap harinya. Lihat kawannya ganti-ganti makanannya, sehingga dia merasa rasa sayang dari orang tuanya itu kurang mungkin. Kok kawannya bisa dapat bekal yang beda-beda, ganti-ganti setiap harinya. Kok dia bekalnya itu-itu aja, itu mungkin ya. Nah, rasa sayang, rasa diterima dia sebagai anak mungkin nggak dia dapatkan, sehingga dia cari lewat jalan yang salah. Nah, atau mungkin dia perlu untuk bertahan hidup kadang. Bekalnya nggak cukup kadang. Kan banyak faktor ya. Kalau dilihat dari 5 kebutuhan dasar ini banyak faktor. Nah, itu yang perlu digali. Jadi sebelum menciptakan suatu keputusan terhadap tindakan anak yang tidak sesuai, harus digali dulu kenapa. Jangan langsung divonis. Nah, karena biasanya kan dalam hukum juga ada prasangka tak bersalah ya, praduga tak bersalah. Walaupun orang lain udah yakin dia bersalah, tapi masih harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, oke, lanjut Pak. Lanjut terus. Lagi. Ya, ini 5 posisi kontrol belakang Pak. Nah, ini kita sering ini 5 posisi kontrol ini kita seringnya di mana? Kontrol guru ya. Kontrol guru itu ada 5. Buat kita, di penghukumkah, di pembuat rasa bersalahkah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, coba selami diri sendiri, nilai diri sendiri selama ini kita di mana? Dan seharusnya kita berada di mana? Baik guru maupun pendik. Ya, karena kita sama-sama pelaku pendidikan di sekolah. Nah, seharusnya kita di mana? Dan selama ini kita bagaimana? Nah, ini yang akan kita lihat. Oke Pak, selanjutnya. Nah, ini dia. Rupanya, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Pak Muzakir, ketika kita melakukan sebuah kontrol, itu ada motivasinya. Baik motivasi intrinsik maupun motivasi eksternal. Nah, di sini terlihat ketika guru bersifat sebagai penghukum, nah itu biasanya kan, nah naik terus gini ya, mulailah kata-kata yang mutiara ya, terdengar, kata-kata mutiara terdengar, menghardik, malah yang lebih parah lagi mulai menyakiti secara fisik ada itu yang menyakiti secara fisik. Semoga kita di sini nggak ada ya.
Semoga kita dihindarkan dari hal-hal sebagai guru penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi kita sering, kalau saya akui itu sering ketika siswa berbuat salah tuh sering. Kamu paham nggak dengan maksud ibu? Seharusnya kan begini. Kita belum dengar lagi penjelasan dari dia, tapi kita langsung gitu. Kamu paham nggak maksud ibu? Seharusnya kan kita begini. Kamu punya hati nggak? Gitu kan? Sehingga menempatkan siswa itu langsung pada posisi orang yang bersalah sebelum kita telusuri. Oke, kontrol itu baik, bagus, tapi tempatkan pada posisinya. Nah, ini sebagai teman. Nah, ada nih kan guru-guru yang disukai oleh murid-murid ya, karena merasa klik gitu ya sama muridnya ya. Bu Lena klik sama muridnya ya, Bu Munira klik, guru-guru yang lain mungkin klik kan. Bu Ita, mana Bu Ita manis? Nah, ini biasanya memang guru yang menjadi teman ini biasanya bisa menyesuaikan pola tingkah laku sesuai dengan siswanya. Jadi connect, siswanya juga merasa aman dan nyaman dengan guru tersebut. Karena memang diperlakukan sebagai teman, gitu kan? Siswa juga merasa ini guru ini teman saya, karena memang klik, gitu ya. Ya Bu Ita ya. Nah, oke, ini positif ya. Ini masuk dalam perilaku kontrol yang positif. Nah, yang negatif tadi kan yang penghukum dan membuat rasa bersalah. Nah, itu sedapat mungkin kita hindari. Dan itu memang perlu latihan, ya. Nah, pemantau. Nah, biasanya pemantau kan dia gini suka nanya, kamu tadi udah buat apa? Coba pikir-pikir lagi. Apa tadi yang kamu lakukan? Kira-kira peraturannya apa? Nah, itu pemantau ya. Membuat murid untuk mencoba menggali lagi apa yang sudah dia lakukan, kan gitu. Nah, kemudian setelah kamu berbuat begitu, kejadiannya kayak mana sekarang? Apa yang terjadi? Nah, gitu kan. Nah, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, ini berupa kontrol diri sebagai manajer. Nah, inilah yang diharapkan. Guru dan tendik itu bisa berperan sebagai manajer. Nah, kalau di awal kami disampaikan kita sudah salah, lompat langsung ke manajer, mungkin sulit. Tapi bisa dirubah pelan-pelan, belajar pelan-pelan. Karena ini ilmu kejiwaan ya, masuk dalam ilmu psikologis, ilmu kejiwaan. Dan ini yang tidak kita dapatkan di kampus. Nah, ini nggak kita dapatkan di kampus, dapatnya di CGP. Makanya disuruh ikut CGP. Oke, nah manajer kayak mana dia? Nah, kalau manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang siswa itu berpikir ulang, mengulas kembali, berpikir ulang dan merenung kembali atas apa yang sudah dia lakukan. Nah, contoh pertanyaannya, misalnya kita tadi udah buat keyakinan kelas, ditanya lagi, keyakinan kelas kita apa nak? Nah, coba ingat apa saja keyakinan kelas kita. Nah, kemudian keyakinan mana kira-kira yang sudah tidak sesuai, yang sudah dilanggar. Nah, kenapa? Kemudian bagaimana caranya? Jadi jawaban saya salah itu bukan dari guru, tapi disadarkan dari siswanya. Nah, siswanya menyadari bahwa dia sudah melakukan kesalahan dari keyakinan yang sudah dibuat. Tapi syaratnya keyakinan itu dibuat ya. Kalau tidak dibuat sama aja. Hana cara. Tadi ada keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Mujakir, itu harus dibuat. Kalau nggak dibuat, ya ini nggak bisa diterapkan juga. Nah, kemudian gimana caranya kamu memperbaiki, kira-kira jalan keluarnya bagaimana? Karena sudah melakukan
sesuatu yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi memang dari siswanya, solusinya itu keluar dari siswa, bukan dari guru, dan disetujui bersama. Oke, lanjut Pak. Nah, hasil dari penghukum, biasanya siswa itu memberontak dan dendam. Nah, memberontak ini macam-macam. Ada yang memberontaknya langsung frontal, ya, di depan kita langsung frontal. Ada yang memberontaknya seperti berulang. Itu udah masuk bagian dari memberontak, berulang, melakukan hal yang sama secara berulang, diulangi lagi. Nah, itu masuk dari bagian ini, karena merasa dihukum dan tidak memperoleh keadilan. Nah, kemudian yang membuat merasa bersalah. Nah, biasanya orang kalau sudah merasa bersalah ada dua, merasa bersalah betul-betul atau menyangkalnya di dalam hati dan kemudian dia berbohong untuk menutupi kesalahannya. Dia tahu dirinya salah tapi berusaha ditutupi dan disangkal. Ada yang seperti itu. Siapapun itu. Dan siswa kita kalau udah takut biasa gitu, ya, kan bu, kan long bu, gitu kan, hana dan bu. Nah, kemudian sebagai teman, nah ini yang bahayanya sebagai teman, siswa itu ketergantungan dia. Kalau nggak ada guru A, nggak ada semangat. Menyohana guru C, hilang semangat. Nah, jadi bahayanya di situ. Kalau posisi kita sebagai teman, di situ bahayanya. Dia mepet terus ya, ngekor gitu. Apalagi kalau ada ABK. Nah, di sini nggak ada ABK ya. Kalau ada ABK, ketika ada dia senang dengan seseorang, itu mepet terus dia, ngikut terus. Bukan negatif ya, tapi karena merasa aman dan nyaman itu tadi. Nah, itu tadi. Nah, kemudian yang pemantau. Nah, bahayanya kalau sebagai pemantau, ada ibu itu lurus, nggak ada ibu itu belok sikit-sikit gitu ya. Dengan ibu C, oh bisa gini-gini sedikit. Dengan ibu D, bisa gitu-gitu sedikit gitu. Kalau sama ibu itu nggak bisa lurus gitu ya. Nah, jadi itu yang bahayanya. Guru siswa memilih-milih, memilah-milah. Nah, kalau sebagai manajer, kalau kita bisa berperan sebagai manajer itu bisa menguatkan karakter si anak itu bisa kita kuatkan, karena tadi anak dicoba, ditanyakan, disadarkan bahwa dia telah melakukan kesalahan, bukan dengan kita menyatakan dia salah, tapi dari dalam dirinya sendiri. Oke, lanjut Pak. Nah, ini tadi yang disampaikan bahwa dengan menghukum maka kesalahan itu akan dilakukan berulang dan bisa sampai ke tingkat yang agresif. Ya, pernah itu ada kejadian di beberapa tempat ketika ada sidak HP, siswanya agresif, langsung tarik lagi, gitu kan. Ada juga di beberapa tempat saking agresifnya lari lompat pagar. Nah, ada juga tuh. Nah, kemudian kalau yang merasa bersalah tadi, dia merasa rendah diri, merasa nggak dihargai, nah itu pasti. Ya, kalau teman tadi seperti yang saya katakan tadi, dia mepet terus, nggak mandiri dia. Apa-apa bu, ini nyokiban bu, nyokiban meminta pegadaiannya bu, jepuhan. Nah, jadi nggak bisa memutuskan sendiri. Nah, apa-apa harus dibilang sama guru A, apa-apa harus guru A. Gitu. Nah, untuk manajer. Jadi siswa diharapkan nanti kalau kita bisa menempatkan posisi sebagai manajer, siswa bisa menempatkan diri benar-benar sebagai pribadi siswa yang merdeka, bukan kebablasan tapi ya, merdeka yang tertuntun. Oke Pak, lanjut. Nah, ini apa itu restitusi? Nah, restitusi sebenarnya restitusi ini memperbaiki hubungan.
ya, karena dengan restitusi tadi seperti contohnya di posisi manajer guru itu menjalin komunikasi yang positif antara guru dan siswa yang sudah melakukan kesalahan, ya, ketidaksesuaian dengan keyakinan. Nah, dan ini juga kalau restitusi nggak ada paksaan. Solusinya juga berasal dari siswa. Ketika dia sudah melakukan hal di luar keyakinan, solusinya juga keluar dari siswa. Kita tanyakan, ini jadi solusinya bagaimana? Kamu maunya gimana? Seharusnya bagaimana? Itu dari siswa, bukan dari kita. Nah, kemudian menuntun, dan bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk membayar kesalahan, tapi sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai penguatan bahwa dia sudah melanggar keyakinan dan itu ada konsekuensinya terhadap apa yang sudah dia lakukan dan dia harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah ia lakukan. Nah, karena bisa jadi kesalahan dari keyakinan yang sudah dia buat itu akan berpengaruh luas ke orang lain, bukan ke hanya dirinya sendiri. Oke Pak, lanjut. Nah, pendekatan restitusi ini macam-macam, ya. Kebutuhan dasar tadi harus kita pahami. Yang anak harus dibutuhi kesenangannya, yang anak harus dibutuhi rasa proteksi dirinya, yang anak harus dipenuhi rasa dia bahwa punya kekuasaan, yang anak harus dipenuhi rasa dia diterima dan disayangi, ya. Jadi ini harus ada dalam pendekatan restitusi. Jadi yang dari awal tadi disampaikan, disiplin positif tadi, kemudian apa tadi, keyakinan kelas, ya, kebutuhan dasar, itu berkaitan, bukan pisah ngumpul-ngumpul sendiri, enggak ya. Itu berkaitan sampai di akhir, berkaitan, saling melengkapi, itu. Nah, lanjut Pak. Ya, lagi nggak nampak. Ini segitiga restitusinya. Nah ini, ya, diawali dengan menanyakan, menstabilkan identitas dulu, ya. Diawali dengan menstabilkan identitas dulu bahwa kesalahan yang dibuat itu wajar sebagai manusia, ya, tapi bukan berarti untuk diulangi. Ini kita sampaikan saja, kita juga manusia guru, bisa juga berbuat salah, gitu ya. Jadi distabilkan dulu ketika dia sudah buat identitas, distabilkan dulu bahwa dia adalah makhluk hidup yang juga bisa berbuat salah. Tidak mungkin sempurna. Nah, itu dulu yang harus diyakinkan ke anak-anak. Karena ada anak yang memang tidak bisa menerima. Ada pribadi-pribadi yang tidak bisa menerima bahwa dia sudah berbuat salah, harus perfect, itu ada. Nah, jadi distabilkan dulu di sini bahwa kita makhluk hidup yang bisa berbuat salah, itu wajar. Nah, kemudian kita validasi tindakannya seharusnya, ya. Validasi tindakan yang salahnya tadi itu apa? Salahnya itu di mana? Tapi bukan kita yang menyampaikan. Kita tanyakan kepada siswanya, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Coba ceritakan. Nah, biarkan anak bercerita. Kita dengarkan, biarkan dia bercerita tentang apa yang sudah terjadi. Jangan dipotong, dengarkan saja. Dipotong ketika dia sudah emosi, ya, nggak bisa mengendalikan dirinya, itu kita kontrol. Tapi selama dia masih bisa ditenangkan, dikendalikan, nah, kita dengarkan saja. Kita dengarkan juga alasannya kenapa dia berbuat seperti itu, ya. Jangan disalahkan, dengarkan saja. Nah, kemudian kembali tadi pada keyakinan yang sudah disepakati.
Ya, apakah keyakinan kelas ataukah keyakinan di mapel masing-masing Bapak Ibu? Kembali ke situ. Nah, kira-kira keyakinan manakah yang sudah dilanggar? Dari cerita tadi, kan? Kira-kira keyakinan mana yang sudah dilanggar? Terus tanyakan bagaimana solusinya karena ini sudah dilanggar. Efeknya kayak mana? Ke kamu bagaimana? Ke teman-teman bagaimana? Ke lingkungan bagaimana? Kita tanyakan, apakah memang dia maunya seperti itu? Kadang kan ada anak-anak atau pribadi-pribadi ketika marah, ada hal yang tidak sesuai dengan dirinya, yang penting luapkan dulu. Kan ada pribadi seperti itu kan? Yang penting luapkan aja dulu, terserah orang mau senang, mau enggak, orang tersakiti atau tidak, nggak mau tahu. Ada yang seperti itu. Jadi kita tanyakan kembali di sini, menanyakan keyakinannya. Efeknya bagaimana setelah kamu berbuat seperti itu? Apa yang terjadi? Jadi mengulas kembali dari apa yang sudah dia lakukan itu efeknya kemana? Ke diri dia kah saja atau ke kawan-kawannya atau ke lingkungan? Nah itu. Oke, lanjut Pak. Nah, ini ada beberapa kegiatan budaya positif yang sudah dilakukan oleh Pak Muzakir, ya, dalam pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan beberapa perangkat multimedia. Lanjut, ini kelas RPL Pak ya? RPL ya, menyesuaikan. Oke Pak. Nah, rupanya Pak Muzakir juga ada bimbingan literasi di perpustakaan. Nah, ini perlu ya, literasi ini tolong jangan salah tafsirkan. Literasi itu bukan hanya baca buku. Literasi menonton juga bagian dari literasi, ya. Membaca medsos juga bagian dari literasi. Ya, cuman apa yang diliterasikannya itu yang menjadi persoalan. Nah, yang seringnya gosip ya. Cerita apa tuh artis-artis ya, yang gitu kan. Yang Korea kan lagi booming tuh di siswa-siswa ya. Malah ada yang Indiana juga ada tuh ya di siswa tuh. Nggak salah sebenarnya, Korea, India itu nggak salah. Cuman jangan jadi konsumtif hanya untuk hiburan itu saja. Yang senyum-senyum jangan tersinggung. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini kegiatan positif yang sudah saya lakukan bersama-sama dengan anak-anak. Dan ternyata memang dunia mereka sekarang dengan perkembangan teknologi. Ketika kita ajak, ini kan saya ajak buat desain kelas, apa yang mereka mau tampilkan, keyakinan kelas yang sudah disepakati kita buat, pakai Canva sama anak-anak, terus ada kata-kata motivasi. Ternyata mereka senang melakukan itu. Daripada kita suruh kerja pakai tangan manual. Memang sudah berbeda kondisinya. Kalau kita suruh baca soal di buku nggak senang. Tapi begitu kita baca soal pakai aplikasi, apalagi dibuat permainan seperti yang disampaikan oleh Bu Yus, itu luar biasa ketertarikan mereka. Jadi budaya positifnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, ini pembinaan siswa ya, siswa-siswa saya yang luar biasa ini ya, abang-abang ganteng. Kita doakan mereka menjadi pemimpin nantinya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian di akhir ditempelkan hasil desainnya. Jadi bukan hanya dinilai sebagai bentuk penghargaan, apresiasi, ditempelkan bahwa inilah karya mereka, gitu ya. Mengenai tadi penghargaan ya, hati-hati dengan penghargaan memberikan hadiah, karena itu juga sebagai bentuk hukuman yang tanpa kita sadari secara tidak langsung motivasi siswanya berubah karena pengen dapat hadiahnya, bukan karena mau belajarnya. Kemudian yang nggak dapat hadiah bisa jadi minder dia. Nah, itu hati-hati. Makanya kan disampaikan juga oleh kurikulum
bahwa jangan ada lagi pemberian hadiah ketika pembagian rapor untuk perankingan, nggak ada lagi. Jadi siswa itu jangan lagi dirankingkan 1, 2, 3, nggak adil. Buat siswa itu nggak adil, karena kecerdasan juga beda-beda siswanya. Jadi nggak adil. Kalau mau dikasih hadiah, semua dikasih apresiasi. Jangan 1, 2 orang. Gitu. Oke, Bapak Ibu, udah 1 jam sudah ya. Nah, terima kasih ibu-ibu yang sudah mau hadir menyukseskan acara kami. Semoga di sekolah ini kita dapat melangkah bersama, maju bersama untuk mensukseskan dan mencerdaskan serta membimbing generasi bangsa yang akan menggantikan kita nantinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam